Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat penting, yaitu kitab Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah seorang salafi dengan bersungguh-sungguh, karya Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi Hafizahullah Ta'ala. Ya, jadi ini sebuah kitab yang ringkas yang menjelaskan tema tentang manhaj, tentang akidah. Maka ini insya Allah akan bisa memberikan kepada kita apa itu yang dimaksud dengan manhaj yang lurus, akidah yang lurus, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya as-salafus saleh, generasi terdahulu dari umat ini. Maka langsung saja kita bahas, masuk pada pembahasan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ya, ini adalah khutbatul hajah. Faqad ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini sebagai umat pertengahan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnahum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu sebagai umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian itu menjadi saksi bagi manusia, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Ai udulan la yamiluna 'anil haqqi la ila ghulu wa la ila jafa bal yatawassatuna wa ya'tadilun. Akan tetapi ini yang dimaksud dengan umat wasata ini adalah umat yang udul, umat yang pertengahan, umat yang lurus. La yamiluna 'anil haqqi, tidak melenceng dari kebenaran, la ila ghulu wa la ila jafa, tidak melenceng dari kebenaran, baik itu melenceng menjadi terlalu berlebihan, ghulu, atau terlalu meremehkan, jafa. Bal yatawassatuna wa ya'tadilun. Akan tetapi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertengahan dan umat yang lurus di atas kebenaran. Iddinul Islami qad naha 'anil ghuluwi wal jafai wa amara bitawassuti wal i'tidali fil umuri kulliha. Agama Islam itu telah melarang untuk berbuat ghulu dan jafa, untuk berbuat berlebihan dan meremehkan, dan agama Islam itu telah memerintahkan untuk pertengahan dan lurus dalam setiap perkara. Wa inna min abrazi simati hadzal din al-'adla wal insafa wa 'adam adz-dzulmi wal hukma bil qistasil mustaqim. Karena sesungguhnya di antara karakteristik agama ini, agama Islam ini, yang paling tampak, yang paling menonjol itu adalah al-'adl wal insaf, yaitu adil, insaf, objektif dalam melihat sesuatu, adam az-zulmi, tidak zalim, wal hukma bil qistasil mustaqim, dan menghukumi sesuatu dengan timbangan yang adil, timbangan yang lurus.
Wa inna khaira man yumathilul wasatiyah fil aqwali wal a'mali wal mu'taqadat al-wasatiyah allati ja'a bihal Islam khairu man yumathiluha hum ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian sesungguhnya yang paling baik untuk menerapkan pertengahan ini dalam perkataan, perbuatan ataupun keyakinan, yaitu menerapkan pertengahan wasatiyah, pertengahan yang itu ya disyariatkan di dalam Islam. Sesungguhnya yang paling baik untuk menerapkannya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alladzina tamathalul Islam fi jami'i umurihim iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin ittiba'an lil kitabi was sunnah. Yani ahlus sunnah wal jamaah, mereka itulah yang merepresentasikan Islam, mereka itulah yang mengamalkan Islam dalam setiap perkara mereka dalam rangka meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka meneladani ya para khulafa'ir rasyidin ittiba'an lil kitabi was sunnah, dalam rangka mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Wafqa fahmi salafil ummah fahum aulan nasi dukhulan fi hadhil wasatiyah. Ya, maka yakni mereka menerapkan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafil ummah, generasi terdahulu dari umat ini. Fahum aulan nasi dukhulan fi hadhil wasatiyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu, merekalah orang pertama yang masuk dalam wasatiyah, dalam pertengahan yang dimaksudkan di dalam syariat. Wa inna kulla ma'na min ma'anil wasatiyah thabata li hadhil ummah fa li ahli sunnati wal jama'ati minhul hadzul awfar wan nasibul a'la. Maka sesungguhnya setiap makna dari pertengahan, makna wasatiyah yang itu ada pada umat ini, maka ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki porsi yang paling besar dan porsi yang paling tinggi. Jadi di sini Syekh As-Suhaimi rahimahullah beliau menjelaskan bahwa yakni umat Islam itu adalah umat yang pertengahan. Itu yang pertama. Poin yang pertama beliau sebutkan adalah umat Islam adalah umat yang pertengahan. Yakni yang dimaksud pertengahan adalah senantiasa berada di atas kebenaran, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tidak melenceng menjadi hulu ataupun menjadi jafa, berlebihan ataupun meremehkan, tidak keduanya gitu ya. Akan tapi senantiasa di pertengahan, senantiasa berada di atas al-haq. Kemudian kalau kita melihat di dalam umat Islam, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka kemudian Asy-Syaikh menjelaskan di sini bahwa yang paling menerapkan pertengahan di antara 73 tersebut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah Ahlus Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Jamaah, orang-orang yang bersatu di atas ya Alkitab was sunnah wafqa fahmi salafil ummah. yakni bersatu di atas Alkitab, Al-Quran, kemudian As-Sunnah berdasarkan pemahaman generasi terdahulu. Ya. Wa ma dzaka illa li'annahum al-mudhij al-amthal lil ummati allati ja'alaha Allahu ummatan wasata. Ahlussunnah wal Jamaah, mengapa mereka adalah orang yang paling memiliki ya aspek wasatiyah ini, pertengahan? Karena mereka itu tidaklah mereka kecuali ya mereka lah itu teladan. Ya, suri tauladan untuk umat ini yang telah Allah jadikan sebagai umat pertengahan. Jadi umat Islam adalah umat pertengahan. Suri tauladan dari umat Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh As-Suhaimi. Wa akhbaru annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ya umat Islam ini adalah umat yakni umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia untuk manusia. Idh humut ta'ifatul wahidatul lati haqqaqatil mutaba'ah al-mahdhah li kitabillahi azza wa jal. Ya maka yakni karena mereka itu yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu adalah ta'ifah al-wahidah, satu-satunya ya golongan yang merealisasikan al-mutaba'ah, yang merealisasikan ya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdhah, yang merealisasikan semurni-murninya mutaba'ah, ya ittiba', yakni ittiba' yang murni, mutaba'ah yang murni kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bi khilafi ghairihim min
firaqin wa tawaif min firaqi wa tawaifil ummah. Ya, berbeda dengan yang selainnya. Golongan-golongan lain yang itu termasuk kelompok-kelompok dan firqah-firqah dari umat ini. Tadi kita katakan umat Islam itu adalah umat yang pertengahan, akan tapi umat Islam ada 73 golongan. Yang paling menerapkan pertengahan itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun firqah yang lain, kelompok yang lain, fa innahuma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha min al-aqwali wal i'tiqadati ma yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu firqah pun, satu kelompok pun, satu golongan pun kecuali di dalam kelompok tersebut mereka memiliki perkataan, keyakinan ya yang itu menyelisih kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu golongan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di catatan kaki, ya minimal di cetakan yang ada di di hadapan anak ini ya. Di catatan kaki disebutkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal haqqul khalisul ladzi la batila fihi ma'a Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kebenaran yang murni, yang tidak ada kebatilan di dalamnya itu bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hadza ma'rufun bitatabbu'i fi katsirin minal aqaidi wal usul, dan ini bisa diketahui dengan cara meneliti, meneliti satu persatu ya akidah dan usul yang dimiliki oleh setiap golongan tersebut. Lidzalika kana Ahlus Sunnati khairu firaqi hadhil ummah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah itu adalah golongan terbaik dari umat ini. Wa awsatu tawaifiha, dan yakni golongan yang paling pertengahan dari umat ini. Fahumut ta'ifatul mansurah. Mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wa humul firqatun najiyah, dan mereka adalah ya golongan yang selamat. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wasatun fin nihali kama anna millatal islami wasatun fil milali. Ya, wasatun fin nihal kama anna millatal islam wasatun fil milal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, mereka Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang pertengahan di antara nihal, di antara akidah-akidah, aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Islam. Nihal itu adalah istilah untuk pemahaman yang ada di dalam Islam. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kita tidak akan bisa menghindarinya. Kenapa? Karena ini telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita juga tidak akan bisa menghapuskannya, karena itu telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk nubuat Nabi Muhammad SAW. Telah disabdakan oleh beliau, tidak akan meleset. Ya, kita tidak akan bisa menghapuskannya, kita tidak akan bisa menyatukannya. Kita berusaha untuk menyatukan. Kita berusaha untuk mengajak orang-orang untuk menuju Alkitab wa Sunnah. Ya, dari segi usaha kita harus berusaha, wajib. Akan tapi dari segi hasil kita tidak akan berhasil. Ya. yakni kita diwajibkan untuk berdakwah, kita diwajibkan untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, sunnah beliau, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita diwajibkan untuk menyampaikan ya ilmu, mengedukasi masyarakat. Akan tapi hasil akhirnya kita tidak akan kemudian 73 jadi satu begitu ya. yakni itu tidak mungkin. Kenapa? Karena telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk berdakwah. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama saja dengan mengatakan kita tidak bisa memberi hidayah kepada semua orang. Betul tidak? Kita tidak bisa memberi hidayah kepada semua orang. Ini sama saja dengan kalimat tersebut, ya. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha mendakwahkan ilmu, mendakwahkan Islam, akan tapi kita tidak akan bisa memberi hidayah kepada semua orang. Kita tidak bisa menyadarkan semua orang begitu ya, bahwa inilah al-haq, tidak bisa. Itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah mengapa para sahabat ketika mereka mendengar sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, maka sahabat apa yang mereka tanyakan? Mereka tidak bertanya bagaimana caranya menyatukan mereka menjadi satu. Mereka tidak bertanya demikian. Mereka tahu bahwa itu adalah telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mereka tanyakan adalah mana satu golongan yang selamat. Mana satu golongan yang selamat tersebut? Ya, itulah yang ditanyakan oleh para sahabat.
Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, yaitu orang-orang yang berada sesuai dengan apa yang ada, yang aku dan para sahabatku di atasnya sekarang. Maka ini menunjukkan bahwa yakni kita hanya bisa berusaha. Naam, kita wajib untuk berusaha dan wajib untuk menyampaikan ilmu, karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-balau, menyampaikan risalah, menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, menyampaikan apa yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita wajib untuk melakukan itu. Di saat yang sama kita mengetahui kita tidak bisa memberikan hidayah kepada semua orang. Kita tidak akan bisa mengubah sesuatu yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Justru bisa kita lihat dari sudut pandang lain, terpecahnya kaum muslimin, kita tentunya bersedih atas hal ini. Akan tapi di sisi yang lain ini adalah, ya, bukti bahwa benarnya sabda Nabi Muhammad SAW tersebut. Ya, jadi dari satu sisi kita sedih, sehingga kita berusaha untuk berdakwah, kita berusaha untuk mengajak masyarakat, mengedukasi mereka kepada akidah yang lurus, manhaj yang lurus, begitu ya. Di sisi yang lain, ini juga adalah pertanda, yakni tanda bahwa hadis Nabi Muhammad SAW telah terbukti kebenarannya dan pasti terbukti kebenarannya. Ya, maka di sini kita lihat Syekh menjelaskan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah golongan yang paling, yakni mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Golongan yang paling bersifat pertengahan di antara semua nihal yang lain di dalam umat ini. Wasatun fil nihal kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Ahlus-Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang pertengahan di dalam nihal, di dalam segala golongan yang ada di umat Islam ini, 73 golongan yang tadi. Sebagaimana agama Islam itu adalah agama yang pertengahan di antara seluruh milal, di antara seluruh agama-agama yang lain. Wa minal ma'lumi anna Ahlus-Sunnah wal Jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, siapakah Ahlus-Sunnah wal Jamaah? Beliau kemudian menjelaskan, wa minal ma'lum, sebagaimana telah diketahui, anna Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum at-tabi'una lahum bi ihsan, dan juga mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. At-tabi'una lahum bi ihsan. Waman saru ala manhajihim, dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, mengikuti cara beragama mereka. Wasalaka tariqatahum ila yaumiddin, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka hingga hari kiamat, yaumiddin, yaumil jaza', ya, hingga hari kiamat. Mereka lah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Siapakah pemimpin mereka? Para sahabat. Mereka lah orang-orang pertama yang disebut dengan Ahlus-Sunnati wal Jamaah. Tentunya setelah para sahabat, orang-orang setelah para sahabat yang mengikuti cara beragamanya para sahabat. Ya, jadi tidak heran kalau kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling pertengahan, orang yang paling mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, orang yang paling mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, orang yang paling, ya, mengetahui pemahaman generasi terdahulu, karena mereka lah generasi terdahulu tersebut, mereka lah adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dan tentunya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terbatas hanya pada generasi sahabat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, ya, yang berada di atas al-haq ini tidak hanya generasi pertama dari umat ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni menjadikan generasi pertama tersebut, menjadikan generasi sahabat sebagai suri tauladan bagi orang-orang setelahnya. Sehingga orang-orang setelahnya pun bisa masuk ke dalam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah mereka harus mengikuti para sahabat. Ketika mereka mengikuti manhajnya para sahabat, akidahnya para sahabat, cara beragamanya para sahabat, pemahamannya para sahabat, maka mereka pun bisa masuk, berhak masuk untuk, yakni menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rahmat Allah itu luas. Ya. Walam yatasamma Ahlus Sunnah wal Jamaah bihadzal ismi Ahlus Sunnah wal Jamaah illa ba'da ma dhaharatil bid'ah. Jadi di sini poin pentingnya di sini adalah mereka para sahabat, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah
kecuali setelah munculnya bid'ah, setelah munculnya ya bid'ah, setelah munculnya inovasi-inovasi dalam agama. Ya. Di zaman sahabat tidak ada istilah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Mereka tidak menyebut diri mereka ahlus sunnati wal jamaah. Para sahabat tidak menyebut demikian. Tidak ada, belum ada istilah ini. Istilah ini baru masyhur, baru digunakan ya, oleh para ulama. Kapan? Ketika bid'ah-bid'ah bermunculan. Wa ta'addadat firaqud dalal, dan ketika firqah-firqah kesesatan itu mulai bermunculan. Golongan-golongan yang menyimpang. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma'antisabihim fi dhahir ila al-Islam. Dan setiap golongan yang menyimpang tersebut mereka mengklaim, mereka mengajak orang-orang ya, mereka mengklaim bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran, dan mereka mengajak orang-orang untuk meyakini bid'ah mereka, untuk mengamalkan bid'ah mereka dan hawa nafsu mereka. Padahal di saat yang bersamaan mereka menisbatkan mereka itu ke dalam yakni Islam. Mereka lah umat Islam, mereka lah inilah ajaran Islam, inilah akidah Islam. Mereka mengatakan inilah akidah Islam, inilah ajaran Islam, padahal yang diajarkan oleh mereka adalah penyimpangan. Pada saat inilah ya kemudian istilah ahlus sunnati wal jamaah kemudian yakni menjadi masyhur. Jadi ini sejarahnya. Istilah ahlus sunnah wal jamaah itu tidak ada di zaman sahabat. Ya. Min huna kana la budda li ahli al-haqqi ay yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida'i wal inhiraf fil aqidah. Dari sini, maka tidak boleh tidak kepada orang-orang yang tetap berada di atas kebenaran, supaya yakni tidak boleh tidak mereka itu harus bisa diketahui ya, dikenali dengan nama. Sebuah nama yang bisa membedakan mereka dari selainnya, dari yakni orang-orang yang bisa membedakan mereka dari orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan penyimpangan dalam masalah akidah. Fadhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamiddah minan nusus syar'iyyah. Maka baru pada saat itulah ketika penyimpangan mulai merajalela, setiap orang-orang yang menyimpang mengklaim bahwa mereka yang mendakwahkan Islam, bahwa yang mereka ajarkan itulah ajaran Islam. Pada saat inilah kemudian nama-nama yang itu berlandaskan pada nas-nas syar'i ya mulai bermunculan. Famin asma'ihim ahlus sunnah. Di antara nama-nama tersebut adalah ahlus sunnah. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Kemudian at-ta'ifah al-mansurah. Golongan yang ditolong. Tolong oleh siapa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul hadits wal athar. Ahlul hadits dan athar, riwayat. Maka ini nama-nama ini semua diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bukan yakni nama yang diambil secara sembarangan, akan tapi ini semuanya diambil dari nusus syar'iyyah. Maka di sini kita lihat ya, para ulama menjelaskan, ini nama bukan sekedar nama, tapi sebenarnya ini adalah sifat. Ya, ini bukan nama sebenarnya. Akan tetapi ini adalah sifat. Ahlus sunnah. Ya, yakni sebuah istilah yang bermakna orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Maka siapapun yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, maka mereka lah ahlus sunnah. Walaupun bisa jadi dia tidak menyebut dirinya sendiri sebagai ahlus sunnah. Betul tidak? Para sahabat dulu tidak menyebut diri mereka ahlus sunnah. Tidak ada istilah ahlus sunnah, belum masyhur, ya, belum dipakai. Akan tapi mereka adalah ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah tadi kita telah sebut maknanya orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-jamaah maksudnya adalah orang-orang yang bersatu, ya, berjamaah, bersatu dengan Nabi Muhammad SAW dan generasi terdahulu. Berjamaah maksudnya sama akidahnya, sama ya manhajnya, sama ya amalannya, sama ya adab dan akhlaknya dan seterusnya. Kemudian juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat mengapa? Selamat karena mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. At-ta'ifah al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong kenapa? Karena mereka berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman generasi terdahulu, yakni para sahabat. Ahlul hadits wal athar, orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis
berpegang teguh pada akal dan ra'yu. Maka ini adalah sifat semuanya. Ya, ini adalah nama-nama ini sebenarnya adalah sifat, bukan sekedar nama. Jadi tidak bermanfaat bagi seseorang kalau hanya memiliki nama itu saja, mengklaim bahwa dia adalah Ahlussunnah, mengklaim bahwa dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tapi kemudian dia tidak sesuai dengan sifat yang dikandung dalam nama-nama tersebut, tidak akan bermanfaat penamaan tersebut. Sekedar penamaan tidaklah bermanfaat, ya. Sebaliknya, orang yang tidak menyebut dirinya Ahlussunnah atau Ahlussunnah wal Jamaah atau ya Al-Firqatun Najiyah atau At-Thaifatul Mansurah atau Ahlul Hadits wal Athar, tidak menyebut dirinya demikian. Akan tetapi kalau sifatnya sesuai dengan yang dikandung dalam istilah-istilah tersebut, maka dialah Ahlussunnah, dialah Ahlussunnah wal Jamaah, dialah Al-Firqatun Najiyah, dialah At-Thaifatul Mansurah, dialah Ahlul Hadits wal Athar. Contoh yang paling utama dalam masalah ini, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka belum mengenal atau mereka mengenal, yakni istilah-istilah ini telah disebutkan di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka mendengarkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan istilah Al-Firqatun Najiyah, Thaifatul Mansurah. Ya, akan tetapi mereka tidak menyebut untuk diri mereka sendiri, begitu ya. Yakni penggunaan istilah itu belum ada di zaman mereka karena belum ada kebutuhan. Ya, belum ada kebutuhan. Seluruh sahabat berada di atas al-haq. Seluruh sahabat berusaha untuk berada di atas al-haq. Dan mereka yakni berusaha mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahaman yang menyimpang baru muncul setelahnya. Jadi tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyebutkan inilah akidah Islam. Inilah akidahnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai. Di zaman itu sudah cukup demikian, gitu ya. Akan tapi ketika penyimpangan mulai muncul, setiap orang yang menyimpang mengatakan inilah akidah Islam, inilah akidahnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, inilah akidahnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap orang mengklaim demikian, maka kemudian barulah istilah Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah atau Al-Thaifatul Mansurah atau Ahlul Hadits wal Athar, barulah kemudian istilah-istilah ini banyak digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan kepada manusia bahwa yang hak itulah yang ini, bukan yang menyimpang-menyimpang tersebut. Walakin lamma tasammat ba'du tawaifil mubtadi'ah bi ahli sunnati wa hum laysu ala mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, min huna tasamma ahli sunnati wal jamaah bis salafiyyin. Nah sekarang, setelah penyimpangan yang banyak muncul, kemudian masing-masing mengklaim bahwa inilah Al-Quran dan As-Sunnah, inilah Al-Haq, inilah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian baru istilah Ahlus-Sunnah tadi ya digunakan oleh para ulama. Istilah Ahlus-Sunnah wal Jamaah digunakan oleh para ulama. Itulah istilah yang masyhur ya sampai zaman ini. Ya, istilah Al-Firqatun Najiyah mungkin kurang masyhur atau tidak masyhur sama sekali. Istilah At-Thaifah Al-Mansurah mungkin tidak masyhur sama sekali, begitu ya. Akan tapi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang paling banyak digunakan bahkan hingga zaman ini. Nah, sekarang setelah berlalu zaman setelahnya, ya, penyimpangan terus bermunculan. Ketika istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa inilah ya akidah yang lurus, inilah manhaj yang lurus, yang sesuai dengan, yang memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Akan tapi penyimpangan terus bermunculan. Maka dai-dai yang menyimpang, orang-orang yang melakukan penyimpangan tersebut, mereka mengajak masyarakat, mengajak manusia kepada pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang, dan mereka ikut-ikutan mengatakan diri mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi lama-kelamaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga digunakan oleh orang-orang yang menyimpang. Maka itulah kemudian ya ketika sebagian pemahaman yang menyimpang, sebagian orang-orang yang menyimpang tersebut menamai diri mereka juga sebagai Ahlus Sunnah, padahal mereka tidak memiliki akidah, mereka tidak berada di atas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beneran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Min huna tasamma Ahlus Sunnah wal Jamaah bis salafiyyin. Ya, maka di poin inilah kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian menggunakan istilah salafiyun ya atau salafiyin. Watlaqu ala da'watihim ad-da'wah as-salafiyah, dan mereka menyebut dakwah mereka sebagai dakwah salafiyah. Faqayyadu ittiba'al kitabi was sunnati bi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin mimman urifa
bitamassukihi bisunnati wal imamati fiha wastinabil bid'ati wat tahdzir minha. Maka mereka kemudian menjelaskan bahwa kita mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh, dengan pemahaman generasi terdahulu, yakni para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Mimman urifa bitamassuhi bisunnah, orang-orang yang mengikuti para sahabat dan generasi tabi'in dan generasi tabi'in, orang-orang yang dikenal dengan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang dikenal sebagai imam dalam manhaj yang lurus tersebut. Wastinabil bid'ah wa tahdzir minha, orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang menghindari kebid'ahan dan memperingatkan orang-orang dari kebid'ahan tersebut. Jadi di sini kita lihat baru digunakan istilah salafi atau dakwah salafiyah itu setelah istilah Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak digunakan oleh orang-orang yang menyimpang. Nah, istilah salaf di sini, kata salaf itu maknanya generasi terdahulu. Dan penggunaan kata salafi untuk menyebut orang yang berada di atas akidah yang lurus, ini bukan sesuatu yang baru. Bukan baru muncul di eranya misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tapi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, ya, beliau ketika mensifati seorang ulama besar, seorang ulama yang akidahnya lurus, beliau menyebut salafiyul akidah atau salafiyul madhab. Ya, menggunakan kata salafi. Jadi sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, kita sering menyebut ada istilah sunni, begitu ya, sunni. Apakah itu sunni? Orang yang berusaha berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka demikian pula istilah salafi, orang yang berusaha untuk berada di atas pemahaman generasi salafus saleh. Pemahamannya generasi terdahulu, ya. Jadi ini istilah semuanya, ya. Dan kita sekarang mempelajari background mengapa bermunculan istilah-istilah ini. Istilah ini muncul ketika adanya kebutuhan untuk membedakan manakah yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, dan manakah yang itu sekedar klaim saja. Manakah yang menyimpang dan cuma sekedar klaim saja bahwa kitalah Islam, ini adalah ajaran Islam, ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan seterusnya. Ya, maka istilah-istilah ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi, sekali lagi ini hanya sekedar nama. Yani bukan hanya sekedar nama, begitu ya. Ini bukan hanya sekedar nama, akan tapi ini adalah sifat. Yang harus kita fokuskan adalah sifat yang terkandung di dalam istilah-istilah tersebut. Sudahkah kita memiliki sifat tersebut? Sudahkah kita sesuai dengan sifat yang terkandung di dalam istilah tersebut? Tidak boleh kita hanya sekedar mengklaim nama, kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kita adalah ahlul hadits wal athar, kita adalah salafi misalkan. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam prakteknya tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Dalam prakteknya tidak sesuai dengan pemahamannya para tabi'in dan tabi'in. Maka ini adalah sebagaimana telah kita sebutkan, ini adalah sifat, bukan sekedar nama. Waqad amaranallahu bittiba'is sahabah wa iqtifa'i atharihim usuluki manhajihim. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilai. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat, untuk mengikuti jejak mereka, untuk menjalani manhaj mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilai." Ikutilah jalan dari orang-orang yang kembali kepadaku, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, "Wa kullun minas sahabati munibun ila Allah fayajibu ittiba'u sabilihi. Wa aqwalihi wa i'tiqaduhu min akbari sabil." Wa kullum minas sahabat, setiap dari sahabat itu munibun ilallah, mereka semuanya itu kembali kepada Allah. Jadi semua sahabat itu masuk dalam ayat ini. Fayajibu ittiba'u sabil, maka wajib untuk mengikuti jalan mereka. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan dari orang-orang yang kembali kepadaku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang memiliki sifat inabah ini. Siapakah orang-orang yang
memiliki sifat inabah ini, yang kembali kepada Allah ini, Ibnul Qayyim menjelaskan setiap dari sahabat munibun ilallah. Setiap dari sahabat itu kembali kepada Allah. Setiap dari sahabat memiliki sifat inabah, kembali kepada Allah. Inabah itu adalah amalan ibadah hati, ya, ibadah hati. Salah satu amalan ibadah hati adalah inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang paling mengamalkan amalan ini itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga orang-orang yang paling berhak untuk masuk dalam ayat ini itu adalah para sahabat. Maka wajib untuk mengikuti jalan mereka dan perkataan dan keyakinan mereka itu min akbari sabili. Ini maksud dengan jalan sahabat itu maksudnya apa? Perkataan dan keyakinan mereka. Demikian pula perbuatan mereka, begitu ya. Amalan mereka. Itulah yang dimaksud dengan jalannya mereka. Wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah taala annallaha qad hadahum. Dan dalil bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, yang memiliki sifat inabah tadi kepada Allah. Dalilnya adalah bahwa Allah telah memberikan mereka hidayah. Wa qad qala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Kalau tadi kita lihat ya bahwa inabah itu adalah amalan ibadah hati, betul tidak? Sehingga kita bisa pikirkan bahwa amalan ibadah hati adalah sesuatu yang batin, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, gitu ya. Amalan batin, amalan hati tidak bisa kita melihat. Akan tetapi kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan ada tanda bahwa kapankah seseorang itu telah mengamalkan amalan ibadah hati inabah, tandanya adalah apakah dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia melaksanakan hidayah tersebut. Dan ini bisa kelihatan secara zahir. Maka ketika kita melihat para sahabat itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan main-main, yang menyampaikan hidayah kepada mereka langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Tidak ada yang meragukan hal ini, ya. Jadi mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala langsung melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengamalkan hidayah tersebut. Dan sirah dan tarikh telah menjelaskan hal ini, telah menjadi bukti atas hal ini. Bagaimana para sahabat adalah orang-orang yang paling mengamalkan hidayah dari Allah tersebut, paling berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang zahir bisa terlihat, ya, dan ini adalah tanda bahwa mereka lah orang-orang yang paling memiliki sifat inabah. Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Lihat bagaimana pendalilannya Ibnul Qayyim di sini. Masya Allah, ya. Jadi pendalilannya Ibnul Qayyim rahimahullah di sini ya ajib. Waqad radhiyallahu 'anis sahabah wa amman tabi'ahum bi ihsan qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Kemudian tanda yang lain bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang paling berhak untuk masuk dalam ayat tadi, ayat wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tanda lain, indikasi yang lain bahwa para sahabat itulah orang-orang yang paling menerapkan sifat inabah, yang paling menerapkan sifat amalan ibadah hati atau inabah ya, bukan ibanah. Kalau ibanah, al-ibanah itu judulnya kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari, al-ibanah. Tapi di sini yang dimaksud adalah inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda lainnya selain tadi kita telah sebutkan, tanda yang pertama, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, bahkan langsung dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga yang paling mengamalkan hidayah tersebut. Tanda yang kedua, Allah ridho kepada mereka. Bahkan disebutkan secara sharih di dalam ayat. Ya, Allah ridha kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan ini telah disebutkan secara sharih di dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar.
para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang sampai hari kiamat yang mengikuti para sahabat tersebut, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, inilah kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Ya, maka inilah dua tanda mengapa kita berdalil dengan wattabi' sabila man anaba ilai. Mengapa kita bisa berdalil dengan ayat wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Mengapa kita bisa berdalil dengan ayat itu untuk kemudian kita mengatakan bahwa kita harus mengikuti jalannya para sahabat? Ini argumentasinya, ini sisi pendalilannya. Ya. Maka kemudian tidak bisa kita terima klaim dari sebagian orang, ya, yang mengatakan wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Bukankah seluruh kaum muslimin kembali kepada Allah? Sehingga tidak ada kekhususan, yakni tidak ada makna dari ayat ini bahwa kita harus mengikuti sahabat. Bukankah kaum muslimin di zaman ini pun mengikuti, atau semua kaum muslimin di zaman ini pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pemahaman yang salah terhadap ayat ini. Kenapa? Karena kita lihat ada hadis kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Jelas golongan-golongan yang selain ahlu sunnah, yang selain golongan yang selamat itu tidak, yakni tidak boleh diikuti jalannya. Sehingga tidak masuk dalam ayat ini wattabi' sabila man anaba ilai. Betul tidak? Jadi itulah mengapa di sini disebutkan wattabi' sabila man anaba ilai, yang dimaksud dengan man anaba ilai, orang-orang yang kembali kepadaku, yakni kepada Allah. Yang dimaksud dengan mereka itu adalah para sahabat. Bukan setiap dari kaum muslimin. Ya. Di sini kita lihat yakni pemahaman sebagian orang yang terutama itu mereka itu tidak mau, yakni adanya kekhususan pada generasi terdahulu. Yani tidak ada mengapa kita harus mengikuti generasi terdahulu? Mereka berusaha untuk melawan itu, gitu ya. Sehingga setiap ayat yang seperti tadi wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, mereka tafsirkan semua kaum muslimin bahkan di zaman ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah, ya, klaim yang tidak tepat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan yang sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ya. Misalkan di ayat yang lain, ya, misalkan di ayat yang lain mereka itu berkata, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Jadi orang-orang yang menyimpang itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya mukminin. Nah, kemudian sebagian orang mengatakan, jadi jalannya mukminin, ya ini di zaman ini kan mukmin juga. Ini jalannya masuk dalam ayat tersebut, jalannya mukminin. Jadi walaupun akidahnya menyimpang, akan tapi kan mereka mukmin, maka ini masuk dalam ayat tersebut mengikuti jalannya mukminin. Sehingga orang yang tidak mengikuti jalannya mereka, barulah mereka yang sesat, gitu. Tapi ini orang-orang yang seperti ini masih dalam koridor mukminin. Tidak demikian memahami ayat, ya. Tidak demikian memahami ayat. Tapi ghairu sabilil mu'minin, maksudnya adalah yang dimaksud mukminin di sini, kita harus mengetahui siapakah yang paling berhak untuk masuk dalam, ya, sifat mukminin tersebut. Yang paling berhak adalah sahabat. Maka oleh karena itu, ya, dan mereka lah, yakni orang-orang di generasi pertama tidak ada selain mereka. Jadi kita harus mengikuti jalannya mereka. Kalau kemudian ada di kalangan kaum mukminin yang menyelisihi mukminin di generasi pertama, maka ini kita katakan ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Walaupun mereka tetap misalkan dalam koridor Islam, akan tapi mereka telah menyimpang dengan pemikirannya tersebut, dengan keyakinannya tersebut. Baik.
Falaisa minal ibtida'i fi syai'in ay yatasamma ahlus sunnati wal jama'ati bis salafiyyin if inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahlus sunnati wal jama'ah. Maka bukanlah merupakan sebuah kebid'ahan ya sama sekali untuk menamai ahlus sunnah wal jamaah dengan istilah salafiyyin. Karena istilah salaf itu sama, benar-benar sama dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana di zaman dulu ahlus sunnah wal jamaah awalnya bukan merupakan istilah yang dipakai untuk mengacu pada orang-orang yang akidahnya lurus. Awalnya istilah tersebut tidak dipakai, kemudian dipakai. Nah, sama dengan sekarang. Awalnya salafiyah, awalnya tidak dipakai, kemudian dipakai. Ya, sama saja. Ini bukan merupakan sesuatu yang baru, yang masuk dalam bid'ah. Sesuatu yang baru akan tapi bukan masuk dalam kebid'ahan. Yang masuk dalam kebid'ahan adalah kalau hanya sekedar menggunakan nama itu sebagai tameng, tapi tidak berusaha untuk menerapkan sifat yang ada di dalam nama tersebut. Inilah yang kebid'ahan. Akan tapi kalau misalkan menggunakan nama tersebut hanya untuk sekedar menjelaskan bahwa inilah akidah yang lurus, akan tapi kemudian kita fokus pada sifat yang terkandung, memang kita fokus pada esensi dan makna, bukan hanya sekedar pada lafaz dan istilah, ya, maka ini juga telah dilakukan oleh generasi terdahulu ketika nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dipakai, betul tidak? Awalnya tidak dipakai, kemudian dipakai. Akan tapi kita lihat apa yang mereka lakukan. Mereka tidak fokus pada hanya sekedar nama, mereka fokus pada sifat. Inilah yakni sifat orang-orang yang berpegang teguh di atas as-sunnah. Mereka berusaha untuk melaksanakan atau ya menerapkan sifat-sifat tersebut, memiliki sifat-sifat tersebut. Maka sebagaimana yang itu bukan merupakan kebid'ahan dalam agama, maka demikian pula yang ini juga bukan merupakan kebid'ahan dalam agama. Wa yutraku dzalika bi ta'ammul istima'i kullin minal mustalahaini fi haqqis sahabah. Dan ini bisa dipahami ketika kita merenungkan dua istilah ini semuanya bersatu dalam diri para sahabat. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah dan istilah Salafiyun itu semuanya bersatu dalam para sahabat. Fahumus salafus soleh. Mereka adalah salafus soleh. Orang generasi terdahulu yang soleh. Ya. Wahum Ahlussunnah. Dan di saat yang sama mereka juga adalah Ahlussunnah. Fakama yasihhu lanal qaul sunni. Maka sebagaimana pula kita bisa mengatakan bahwa diri kita adalah sunni. Ya. Nisbatan ila ahli sunnah, sebagai nisbat kepada ahli sunnah. Dan kita katakan sekali lagi, tidak boleh hanya sekedar nisbat, akan tapi harus fokus pada sifat. Apakah kita benar-benar sesuai dengan sifat yang diharapkan dari penamaan tersebut? Itulah esensi dari hal ini, ya, gitu ya. Sebagaimana kita bisa mengatakan nama nisbat, istilah yang merupakan penisbatan yaitu sunni, nisbat kepada Ahlus Sunnah, yasihhu lana al-qaul salafi nisbatan ila salaf la farqa. Maka demikian pula kita boleh untuk mengatakan nama nisbat salafi sebagai nisbat kepada as-salaf, kepada generasi terdahulu. Tidak ada perbedaan antara istilah sunni dan salafi. Ini istilahnya sama seperti kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia. Kalau kita misalkan ya yakni misalkan ada istilah matematika gitu ya. Orang yang menekuni matematika, bidang matematika dan ahli dalam bidang matematika dan memang pekerjaannya matematika, yakni meneliti matematika begitu ya. Apa yang akan kita sebut di dalam bahasa Indonesia untuk orang tersebut? Kita tambahi imbuhan akhiran wan. Jadi matematikawan begitu ya. Betul tidak? Menjadi fisikawan kalau untuk fisika. Jadi ini nama nisbat, ini akhiran begitu ya. Sebuah akhiran yang digunakan untuk orang yang menisbatkan pada bidang tertentu, pada hal tertentu. Orang tersebut menisbatkan dirinya kepada matematika, dia kerjanya matematika, risetnya matematika, yang dipikirin matematika, bidangnya memang matematika. Maka kita sebutkan dia matematikawan. Ada orang fisika, yakni kerjaannya fisika, risetnya fisika, menisbatkan pada fisika, yang dipikirin fisika, ahlinya di fisika. Maka kita sebut dia fisikawan. Maka sama. Orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW kita sebut dia sunni. Demikian pula orang yang berusaha untuk mengikuti generasi terdahulu yaitu as-salaf. Maka kita sebut salafi begitu ya. Ini hanya sekedar istilah. Ya ini tidak dalam bahasa Arab ini tidak asing. Sama seperti tidak asingnya kita dengan istilah matematikawan. Betul tidak? Atau sama tidak asingnya dengan misalkan ketika yakni
Orang-orang menyebut misalkan matematika, orangnya disebut ahli matematika. Ya, ada orang fisika kita sebut ahli fisika, ada orang biologi ahli, ditambah kata ahli di depan. Maka sama, orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian kita sebut ahli di depan, ahli sunnah, gitu ya. Maka di sini kita lihat, ya, tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini, Ahlussunnah wal Jamaah dan as-salafiyun. Wa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlulul salafi muntabiqan ala man hafaza ala salamatil aqidah wal manhaj tibaqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah. Wa innahu ba'da wujudil firaq, setelah munculnya golongan-golongan yang menyimpang, husulil iftiraq, dan terjadinya perpecahan, asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafaza ala salamatil aqidah wal manhaj tibaqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah. Maka muncullah ya istilah salaf, ya, itu digunakan untuk orang-orang yang menjaga keselamatan akidah, menjaga lurusnya akidah dan manhaj sesuai dengan pemahaman sahabat dan generasi yang diutamakan, generasi yang utama. Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi yang utama dari umat ini, yaitu 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Wa yakunu hadzal mustalahu as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnati wal jamaah. Maka istilah salaf di sini menjadi sinonim dengan istilah-istilah syar'iyyah yang lain untuk ahli sunnah wal jamaah, seperti ahli sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, ahlul hadithi wal athar. Ini istilah-istilah, ya. Jadi istilah salaf menjadi sama dengan istilah-istilah tersebut, sinonim. Wa anna da'wata ila ittiba'is salaf aw ad-da'wah salafiyah innama hiya da'watun ila al-islamil haqqi wa ila sunnatil mahdah. Maka dakwah untuk mengikuti salaf, generasi terdahulu, atau dakwah salafiyah, maka ini maksudnya adalah dakwah menuju Islam yang hak, Islam yang sebenarnya. Atau juga ya dakwah kepada sunnah mahdoh, sunnah yang memang benar-benar sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa da'watun ilal awdati ilal islami kama unzila ala nabi SAW wa talaqahu anhu ashabuhul kiram. Dan ini juga merupakan dakwah kepada, yakni dakwah mengajak orang-orang untuk kembali kepada Islam sebagaimana yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang sebagaimana telah diambil dan dipahami dan diamalkan oleh para sahabat yang mulia, ashabul kiram. Wala syakka anna hadhihi da'watu haqqin wal intisabu ilaihi haqqun. Tidak diragukan lagi bahwa dakwah yang seperti ini adalah dakwah yang hak, dan menisbatkan kepada dakwah ini adalah penisbatan yang hak. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi aw yata'azza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib sama sekali bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan diri kepadanya, akan tapi wajib untuk menerima hal tersebut darinya, karena sesungguhnya madhabnya salaf, madhabnya generasi terdahulu itu tidaklah kecuali kebenaran. Yakni madhab dari salaf, akidah dan manhaj dari generasi terdahulu itu semuanya adalah al-haq. Wa qad kana li a'immatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabir fi ad-da'wati ila sunnah. Maka setiap a'immatul Islam, setiap ulama-ulama besar dari kaum muslimin ini, dari kalangan ahlus sunnah, mereka memiliki athar yang kabir, athar yang besar, memiliki pengaruh yang besar, memiliki jejak yang besar juga, begitu ya, fi dakwah ila sunnah, dalam mendakwahkan kepada as-sunnah, wal auda ila tariqatis salaf wa manhajihim wal iktida'i bihim, dan untuk kembali kepada jalannya para salafus saleh, kepada manhaj mereka dan kepada mengikuti jalan mereka. Wa min haula'il a'immah, dan di antara imam-imam ini, ulama-ulama besar ini adalah Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim, Al-Asbahani, Al-Ajurri, wa ghairuhum, dan yang selainnya. Nama-nama ulama besar ini, para imam ini, mereka adalah orang-orang yang telah lebih dahulu mendakwahkan kepada pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kepada al-Islam yang hak,
Kemudian setelah itu, thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidzuhu Ibnul Qayyim wa Abdul Hadi wa Ibnu Katsir wa Dzahabi. Kemudian juga setelah generasinya para imam tersebut, kemudian masuk pada generasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para murid-murid beliau seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Az-Zahabi juga adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir dan Az-Zahabi mazhabnya Syafi'i. Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi mazhabnya Hambali. Jadi berbeda mazhab fikih itu tidak masalah. Semuanya sama dalam masalah akidah. Mazhab fikih hanyalah ijtihad fikhiyah, yakni ijtihad fikih tidak masalah, ya. Tsumma Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian masuk pada generasinya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa aimmatud dakwah min ba'di, dan para imam dakwah setelah beliau, mimma adda ila zuhuri tijahin salafi ala marid tarikh, yang itu kemudian ya yakni bisa memberikan yakni pengaruh pada zuhur ittijahi salafi. Ya, zuhur ittijahin salafi yakni bisa memunculkan, ya, menonjolkan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu ala marid tarikh. Ya, berdasarkan ya bergulirnya tarikh. Kita lihat dari zaman Imam Mazhab, ya, kemudian zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian zamannya para imam setelah beliau, para ulama besar setelah beliau, hingga zaman ini. Semuanya itu ya mereka itu menonjolkan, menampakkan ittijahin salafi, menampakkan pemahaman yang sesuai dengan generasi terdahulu. Kita lihat pemahamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, pemahamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sama dengan pemahamannya Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad. Ya, kemudian ya, orang-orang yang berada di generasi mereka, ya, seperti Sufyan al-Uyainah, ya, Ats-Tsauri, kemudian ya imam-imam hadis Al-Bukhari, Muslim dan seterusnya. Semua dari mereka akidahnya sama. Semua dari mereka akidahnya sama. Waqat yastaki usus dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua ya melandaskan pondasi agama dan akidah mereka dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa siratis salafis salih, dan melandaskan pada ya, sirah dari generasi terdahulu yang saleh. Wa yuqawimu kulla tayyarin bid'i yakhruju an hadhil usus. Dan mereka itu melawan setiap aliran kebid'ahan yang keluar dari landasan-landasan atau pondasi-pondasi ini. Waqad ataltu fi bayani hadzal amri wa tawdihihi li'annana nasma'u naqra'u man yut'inu fis salafiyyah. Dan kami memperpanjang pembahasan tentang masalah ini, ya, memperpanjang penjelasan tentang masalah ini karena kami mendengar dan kami membaca man yat'anu fis salafiyyah, orang-orang yang mencela salafiyah, wa tasammi biha, dan yang mencela penamaan dengannya, au yaddai annaha hizbiyah, atau mengklaim bahwa ini adalah klaim hizbiyah. Wa annahu la farqa bainahu wa bainal jama'at al-hizbiyah, dan tidak ada perbedaan antara salafiyah ini dengan jamaah hizbiyah al-mu'asirah, jamaah hizbiyah yang kontemporer yang bermunculan di zaman ini. Waqad yaqulul ba'du bi anna muassis as-salafiyyah huwa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sebagian orang mengatakan bahwa pendiri, pencetus, pionirnya salafiyah itu adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kesalahan. Karena beliau tidak mengada-ngada sesuatu yang baru. Beliau tidak membuat sesuatu yang baru. Akan tapi beliau mengikuti jalannya mereka yang telah terdahulu. Ya. Wal haqiqah anna al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah innama huwa da'iyah min du'ati salafiyah wa mujaddidun min mujaddidiha ahya ma'alimaha ba'da durusiha. Hakikatnya adalah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau itu bukan pioner, ya, akan tapi beliau itu hanya sekedar dai dari dai-dai akidah yang lurus ini. Beliau hanya sekedar pembaharu, mujaddid, pembaharu dari sekian banyak mujaddid, ya, di akidah yang lurus ini. Pembaharu maksudnya apa? Ahya ma'alimaha
ba'da durusiha. Menghidupkan ya akidah yang lurus tersebut setelah sebelumnya sempat tenggelam. Ya, wa a'adaha naqiyatan safiyatan fi hadhil jazirah ba'da ma taqduru safwaha wa taghat 'alaiha al-bid'ah wal khurafat. Dan mengembalikan akidah yang lurus ini menjadi akidah yang bersih, yang murni dan suci di jazirah ini, di daerah ini, yakni jazirah Arabia. Ya, ba'da ma taqduru safwaha, setelah kemudian ya setelah sebelumnya ya kesuciannya tersebut ternodai, ya tertutupi dengan bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat, taqat 'alaihal bid'ah wal khurafat, ya ditutupi oleh bid'ah dan khurafat-khurafat, sehingga awalnya bersih, awalnya suci, awalnya murni di generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian lama-lama ditutupi oleh bid'ah, diperbaharui lagi, yakni ditampakkan lagi, dijelaskan kembali, didakwahkan kembali oleh para mujaddidun, para mujaddid, ya dari kalangan imam mazhab, ya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan seterusnya. Kemudian generasi setelahnya sampai generasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai generasi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan seterusnya. Ya, maka di sini kita lihat ya bal inna hadhihi daulah al-mubarakah al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah harasahallah daulah salafiyah. Bahkan justru di sini daulah al-mubarakah, ya kerajaan daulah yang semoga diberkahi oleh Allah ini, yaitu Mamlakah Arabia Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia ini, karena penulis dari sana ya. Jadi beliau menyebutkan negeri beliau, bahwa negeri beliau tersebut semoga Allah jaga, ini adalah daulah salafiyah. Wa da'watuha dakwah salafiyah. Dakwahnya adalah dakwah salafiyah. Kama nassu ala dzalika muassisuha Al-Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud rahimahullah. Sebagaimana telah disebutkan secara tegas oleh pendiri dari daulah ini, oleh pendiri kerajaan ini, yaitu Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud rahimahullah, haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi hajjin ama 60 wa 300 wa alf hijriyah, yaitu yang sebagaimana telah disebutkan dalam khutbah beliau yang beliau sebutkan dalam haji, ya ibadah haji pada tahun 1365 Hijriah. Beliau berkata, innani rajulun salafi, sesungguhnya aku adalah seorang salafi, wa aqidati hiya salafiyah, dan akidahku adalah salafiyah, allati amshi bi muqtadaha 'alal kitabi was sunnah, yang di mana aku itu berjalan ya sesuai dengan ya konsekuensi dari akidah tersebut, yaitu alal kitab was sunnah, di atas Alkitab dan as-sunnah. Jadi kita lihat di sini ya pendiri daulah, pendiri kerajaan Mamlakah Saudi Arabia itu berada di atas akidah salafiyah, di atas akidah yang lurus. Ya, dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu dianggap sudah bisa, mungkin padanannya kalau di negeri kita itu pahlawan nasional gitu. Coba bayangkan, pahlawan nasionalnya itu berada di atas akidah yang lurus. Itu ajib, masya Allah. Ini adalah nikmat yang besar sekali. Dan beberapa pahlawan kita di Indonesia ini, masya Allah, akidahnya lurus di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas akidah salafiyah. Alhamdulillah, ini adalah di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada negeri ini dan negeri Saudi Arabia dan negeri-negeri yang lain. Semoga negeri-negeri kaum muslimin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil khitab nafsi, dan beliau berkata dalam khutbah itu sendiri, ya, dalam khutbah yang sama, yaquluna innana wahabiyah. Mereka berkata, orang-orang berkata, kita ini adalah wahabiyah. Wal haqiqah annana salafiyah. Annana salafiyun muhafiduna ala dinina. Akan tapi yang benar, kita ini adalah salafiyun yang menjaga kepada agama kita. Wa nadba'u kitaballahi wa sunnata rasuli, dan kami mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa bainana wa bainal muslimina illa kitabullahi wa sunnatu rasuli, dan tidak ada antara kita dengan kaum muslimin kecuali kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan betapa nikmatnya ketika mendapatkan seorang ulil amri, masya Allah ya, seorang pionir, seorang pendiri daulah, seorang pahlawan nasional, seorang yakni figur besar di sebuah negeri yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akidah dan perkataan seperti ini, masya Allah. Fal mamlakatu qamat 'alal islamil haqqi al mabni 'ala kitabillahi wa sunnati rasuli. Maka kerajaan ini, yakni kerajaan Saudi, ini kata penulis ya,
Kerajaan Saudi itu berdiri di atas Islam yang benar, yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wafqa fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu dari umat ini. Waqad tabbaqatil Islam as-sahih al-ba'ida 'anil ifrat wa tafrid, dan mereka lah orang-orang yang menerapkan Islam yang sahih, yang jauh dari ifrat dan tafrid, berlebih-lebihan dan meremehkan. Al-ghulu wal jafa, ifrat, tafrid, ifrat, tafrid, ifrat, gulu berlebihan, tafrid meremehkan. Walidha ittasamat siyasatuha bil hikmati wal adl wat tasamuhi ma'al madhahib al fiqhiyah al mu'tabarah. Oleh karena itu, yakni siasah yang ada di dalam kerajaan ini, siasah bisa kita artikan politik, bisa kita artikan manajemen secara umum. Ya, siasah yang ada di kerajaan ini, manajemen yang kebijakan, bisa kita maknai kebijakan juga. Kebijakan yang ada di daulah ini, di mamlakah ini, di kerajaan ini semuanya dibangun atau bisa dilihat memiliki karakteristik dipenuhi dengan hikmah dan keadilan dan tasamuh ma'al madzahibil fiqhiyah al-mu'tabarah. Dan menerima dengan tangan terbuka dan lapang dada kepada seluruh mazhab fikih yang ada. Wa bina'an ala hadza fa inna tullaba kulliyati syariah fil mamlakah yadrusuna fiqh al-a'immah al-arba'ah. Oleh karena itu, berdasarkan pada hal ini, maka kita lihat para mahasiswa di kuliah syariah fil mamlakah, di fakultas syariah di kerajaan ini, mereka itu mempelajari fikih dari seluruh imam mazhab yang 4. Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Wala siyama fil Jami'ah al-Islamiyah bil Madinah, khususnya di Jami'ah Islamiyah bil Madinah, di Universitas Islam Madinah. Beliau menyebutkan ini secara khusus karena beliau dosen di situ. Begitu ya. Li'anna al-khilafa baina hadhil madzahib laisa fil aqidah wa innama fil furu'il fiqhiyah. Karena khilaf di antara mazhab-mazhab ini bukan dalam masalah akidah, akan tapi dalam masalah furu' fiqhiyah. Yaqulul Malik Abdul Aziz yarhamhullah. Kita lihat, yarhamhullah. Ya, yaqulul Malik Abdul Aziz yarhamhullah. Malik Abdul Aziz yarhamhullah, beliau berkata, lihat, ini pendiri tadi ya, Raja Abdul Aziz ya. Kita lihat apa perkataan beliau dalam masalah ini. Masya Allah, ajib. Kita lihat bagaimana perkataan beliau. Seolah-olah kita mendengarnya dari seorang ulama begitu ya. Hampir-hampir kita tidak percaya perkataan seperti ini keluar dari seorang raja, ya, ulil amri. Beliau berkata, "Wallazi namsi alaihi huwa tariqus salafis salih." Yang kami jalani di atasnya, jalan yang kami jalani di atasnya itu adalah jalannya generasi terdahulu, as-salafus salih. Wala nukaffiru ahadan illa man kafarahu Allahu wa rasuluh. Tidaklah kami kafirkan seseorang kecuali yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaisa min madhhabin siwa madhhabis salafis salih. Tidaklah kami memiliki madhab kecuali madhabnya generasi terdahulu. Wala nu'ayyidu ba'dal madhahib ala ba'diha. Dan kami tidak menolong sebagian madhab dari sebagian madhab yang lain. Fa Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ibnu Hanbal a'immatuna. Maka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya adalah a'immatuna. Semuanya adalah imam-imam kami. Semuanya adalah a'immatuna, imam-imam kami. Intaha kalamu hadzal imam, ya. Kemudian selesai perkataan imam ini, yakni Raja Abdul Aziz Al-Saud, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud rahimahullahu taala. Kita lihat perkataan beliau, seolah-olah kita mendengarnya dari perkataan lisan seorang ulama, ya kan? Tapi kita lihat ini perkataan lisannya seorang raja yang memiliki basirah, memiliki ilmu, yang belajar ilmu agama, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita dan kepada beliau. Wa huwa kalamun nafisun yumathilul ma'na as-sahiha lis-salafiyyah alladhi huwa al-ma'na as-sahih lil Islam. Ini adalah perkataan yang berharga, perkataan yang mahal, perkataan yang berharga sekali, yang ini merepresentasikan makna yang sahih terhadap makna dari salafiyah. Alladzi huwal makna sahih lil Islam. Yang ini adalah makna yang sahih dengan makna yang sahih dari Islam. Baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana pendiri Mamlakah Arabiyah Saudi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hal ini. Ya, semoga kita semua
Semoga seluruh ulil amri dari seluruh negeri kaum muslimin diberikan taufik yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami akidah yang lurus ini, manhaj yang lurus ini, dan kita sebelum kita akhiri, kita hendak memberikan penekanan di sini. Kita lihat perkataan beliau rahimahullah taala, beliau tidak membeda-bedakan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Nah, mempelajari salah satu mazhab dalam rangka sebagai kurikulum, akan tetapi seluruh mazhab tersebut, ya seluruh imam mazhab tersebut adalah a'immatuna. Seluruh imam mazhab tersebut adalah imam-imam kita. Maka tidak boleh menjadikan mazhab fikih sebagai standar wala wal bara. Tidak boleh menjadikan mazhab fikih sebagai standar al-wala wal bara. Tidak boleh menjadikan mazhab fikih sebagai standar al-wala. Yakni berpihak kepada orang-orang yang sama mazhab fikihnya walaupun bisa jadi akidahnya menyimpang. Itu berarti menjadikan mazhab fikih sebagai standar al-wala. Ini salah. Demikian pula tidak boleh kita menjadikan mazhab fikih sebagai standar al-bara. Ya, melepas diri kepada orang-orang yang bermazhab selain mazhab kita. Atau berlepas diri kepada orang-orang yang bermazhab, sekedar belajar fikih dengan bermazhab. Sebagian orang kemudian mengatakan ini sudah cukup untuk kita berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Ini berarti orang-orang yang menyimpang. Sekedar bermazhab dianggap menyimpang. Padahal yang benar ya adalah tidak boleh menjadikan mazhab fikih sebagai standar al-wala wal bara. Tidak boleh menjadikan mazhab fikih sebagai standar al-wala. Demikian pula tidak boleh menjadikan sebagai mazhab fikih tersebut sebagai standar al-bara. Akan tapi yang benar adalah boleh saja untuk bermazhab fikih, ya hukumnya boleh saja, tidak wajib, ya. Yakni bagi orang yang hendak menginginkan belajar fikih secara terstruktur, maka silakan bermazhab fikih, tapi tanpa fanatik, tanpa ta'assub. Jadikan mazhab fikih itu hanya sekedar wasilah. Tujuan utamanya adalah yakni Alkitab wa sunnah, sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Itu tujuan utama. Akan tapi kalau orang sibuk di wasilah ini, sama seperti orang yang hendak menuju ke sebuah tujuan tertentu, dia bisa melewati beberapa jalan, misalkan bisa melewati 4 jalan atau lebih, kemudian dia memilih salah satu jalan, kemudian dia mengatakan inilah jalan satu-satunya yang benar, ini satu-satunya jalan yang mengarah kepada tujuan, ini satu-satunya jalan yang yakni dia selalu muter-muter di situ, ya dia tidak mau menuju ke arah tujuannya. Ini berarti orang yang salah, karena tujuan dari bermazhab fikih adalah untuk memahami Alkitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, yakni berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Ya, tidak boleh fanatik, tidak boleh menjadikan mazhab fikih sebagai tujuan, akan tapi itu adalah wasilah. Dan kita lihat di sini, ya wajib bagi kita untuk yakni menjadikannya hanya sekedar sebagai kurikulum, bukan sebagai tujuan, apalagi menjadikannya sebagai standar al-wala ataupun standar al-bara. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.